Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa, untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk hari ini, pagi ini kita akan lanjut lagi firman Tuhan. Kita akan undang Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji dan syukur anakmu panjatkan ya Bapa untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami bersyukur Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat Bapa, badan kami terasa segar pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, yang tidak bisa dibeli oleh kami. Apapun yang Engkau berikan kepada kami adalah sesuatu kebaikan, sesuatu kebenaran untuk kami. Dan untuk kehidupan kami yang kekal. Bapa di sorga, ajari kami sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini kami mengerti, kami lakukan. Turut kehendak-Mu Bapa, memuliakan nama-Mu. Dosa kami yang banyak hapuskan ya Bapa, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton untuk yang di part 164 yang judulnya Yesus di seberang sungai Yordan. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi. Kita langsung meloncat karena di part setelahnya itu sudah ada di video yang lalu karena sesuai dengan ada di ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi kita akan lanjutkan langsung ke part yang 165, tapi kita loncat jadinya ke yang di Yohanes 12 karena yang di Yohanes 11 dan seterusnya itu dia di situ sudah ada di part 107, 104-nya ya, sama 105, 108, 83. Karena di video-video yang lalu itu di bawah perikop atau judulnya itu sudah ada di ayat-ayat itu. Jadi kalian semua nonton aja di videoku ya. Kita akan lanjutkan ke part 165 ayatnya Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapa Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Jadi kita tadi udah dengar firman ini, bagaimana Yesus memberitakan kematiannya. Di sini dikatakan, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani.
Yunani. Orang itu pergi ke Filipus katanya di sini ya, yang berasal dari Betsaida di Galilea. Jadi Filipus itu berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berangkat kepadanya. Katanya, aku ingin bertemu dengan Yesus. Jadi orang-orang Yunani pada saat itu ketika mereka mau beribadat pada hari raya ya, dipastikan hari raya orang Yahudi itu banyak banget ya. Jadi mungkin suatu waktu nanti kita akan bahas, aku harus baca beberapa artikel-artikel karena terlalu banyak juga informasi hari raya orang Yahudi ini. Tetapi di sini dikatakan bahwasanya Tuhan pun sudah mengatakan bahwasanya itu tradisi sama agama jangan dicampurkan. Jadi orang-orang ahli Taurat ini kadang-kadang mencampur adukkan untuk kepentingan orang itu sendiri. Makanya beberapa kali Yesus sudah seperti kayak menerangkan atau menasihati mereka, tapi kadang-kadang mereka nggak dengar karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri atau keuntungan grupnya atau keuntungan para kaumnya ya. Jadi di sini dikatakan juga bahwasanya Yesus langsung menjawab ya kepada muridnya. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Tuhan kembali lagi membuat perumpamaan ya. Tuhan selalu mengajar orang itu dengan perumpamaan. Jadi artinya itu selalu ada. Ketika Yesus membuat itu bukan berarti dia tidak secara langsung gitu. Maksudnya kok Yesus ini pakai perumpamaan, nggak mau langsung aja dia ngomong. Yesus selalu berkata langsung kadang-kadang. Tetapi ketika langsung itu, memang itu sepertinya jadinya kesannya kayak kejam. Tapi bukan kejam sebenarnya. Tetapi Yesus mau menyampaikan perumpamaan itu supaya orang mengerti. Ada orang yang langsung mengerti, ada yang nggak mengerti. Karena karunia pengertian itu dikasih kepada setiap orang yang sesuai keinginannya, sesuai keinginan Bapa. Ya, jadi siapapun kita di dunia ini, kalau Bapa sudah katakan, aku memberikan kepadamu karunia pengertian, kebijaksanaan, kita pasti bisa melakukan apapun. Tetapi ketika Yesus atau Bapa kita, Tuhan itu, dia tidak mengaruniakan sesuatu kepada orang sampai kapanpun, kadang-kadang mental gitu. Kadang-kadang kita udah berulang-ulang dikasih tahu atau mungkin disampaikan dari orang tuanya, kakaknya, abangnya, adiknya, temannya, ya, dari gereja dan sebagainya. Kadang orang itu bebalnya minta ampun, gak ngerti. Tetapi ketika Tuhan memilih seseorang itu, pengertian itu semuanya langsung ada. Tetapi berkali-kali gini, berarti Tuhan pilih kasih dong, bukan seperti itu juga. Ketika Tuhan melihat hati kita, ya, jadi satu hal aku mau bilang di sini, Tuhan itu kan kebenaran, kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, apakah Tuhan suka dengan kita? Bagaimana Tuhan mau mengaruniakan sesuatu kepada kita ketika kita melakukan kejahatan? Ketika kita tidak menyenangkan hatinya. Yang kita senangkan itu adalah setan. Kita jadi anaknya setan. Ya, setan senang sama kita yang melakukan dosa. Dan satu hal, setan gak bisa buat apa-apa sama kita. Memang dikatakan di sini, ya, ketika sudah selanjutnya di sini dikatakan, aku kembali lagi ketika Yesus mengatakan jika biji gandum itu tidak jatuh, dia hanya satu saja. Jika biji gandum itu tidak mati, mengalami kematian, tetapi kematian itu adalah kebangkitan. Bagaimana biji gandum itu tumbuh. Jadi dia menghasilkan buah-buah, bahkan bisa mengeluarkan benih-benih yang lebih baik lagi. Dan menjadi katanya menghasilkan berapa kali lipat lagi. Ketika dia cuman hanya tidak, ibaratnya dia di atas meja saja gandum itu, dia tidak ditanam, dia tidak mengalami kematian itu, ya pasti cuman segitu aja dia mati. Jadi satu biji gandum itu ya nggak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika dia mengalami kematian, dia ditanam, artinya ya, di perumpamaan dia ditanam, pasti ditanam itu mengalami kematian karena dimasukin ke tanah. Tapi ketika dia tumbuh lagi, itulah Yesus bangkit, akan menghasilkan buah-buah. Kenapa? Karena kita jadi buahnya. Kita buahnya ini, kita yang menjadi anak Tuhan ini, yang diselamatkan ini, hendaklah kita juga berbuah. Makanya ketika kita udah dipilih Tuhan, seperti aku contohnya, lahir dan hidup di terang, ya, jadi Kristen. Tapi ketika aku tidak menghidupi firman Tuhan ini, aku mati, dan mati selama-lamanya. Ketika aku pun masih hidup, kalau aku nggak di dalam Tuhan, aku sudah dikatakan mati selama-lamanya. Karena nanti pun akan masuk ke neraka. Tapi ketika kita hidup ataupun kita mengalami kematian secara fisik itu tadi, kita sudah mendapatkan, kita sudah menyelamatkan nyawa kita. Kan kata Tuhan, barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Ketika dia selamat pun di dunia ini, dia tidak mengalami kematian itu, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dia udah mengalami kematian itu, udah mengalami maut. Kenapa? Karena dia bakalan kekal di neraka. Itu maut yang sebenarnya. Tetapi ketika kita
berada di jalan Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaan hidup atau mati, ketika kita mengalami kematian itu secara fisik ya, tapi kita sudah menyelamatkan nyawa kita untuk yang kekal. Kita akan hidup di surga bersama Tuhan Yesus, di Taman Firdaus itu. Ataupun ketika kita memang tidak mengalami kematian itu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan hidup selama-lamanya. Jadi pilihan ada di tangan kita kembali lagi. Kalau kita memang merasa hidupku ini harus bersama dengan Tuhan, lakukan setiap hari. Memang nggak mudah, tetapi bukan nggak mungkin. Karena bersama Tuhan selalu mungkin. Kembali lagi di sini kita ingatkan, di ayat 26 aku baca, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ketika kita melayani Tuhan itu pasti yang kita lakukan kebaikan. Ingat kebaikan ya. Kebenaran, bukan kejahatan dan ketidakbenaran. Jadi kalau kita melakukan yang baik, kita melakukan yang benar, pasti kita dihormati lah. Itu otomatis. Tapi ketika kita melakukan kejahatan, jangan pun orang lain tidak menghormati. Hukuman akan ada pada kita ketika kita melakukan hal-hal yang jahat. Jadi itu sebenarnya simpel banget ya kalau kita mau mengerti. Dan kalau kita juga mau dibentuk ya. Kadang-kadang ada orang ngerti aja tapi nggak dilakukan. Nah itu. Jadi dia itu seperti layaknya orang Farisi yang hanya membaca, hanya mendengar, hanya tahu menerangkan, tapi dia tidak melakukan. Makanya yang kukendaki itu adalah engkau melakukan firman-Ku, bukan hanya membaca, menerangkan, tetapi yang menjadi pelaku firman Tuhan itulah yang berkenan kepadanya. Karena bukan agama kita ini atau pengikut Kristus ini. Sekali lagi aku katakan, kita bukan jadi pintar-pintaran tentang kitab. Kita bukan mau menerang-nerangkan Alkitab saja. Yang Tuhan kendaki adalah perilaku kita, kehidupan kita. Apakah itu berdampak? Apakah itu menjadi terang dan garam bagi sekitar kita? Apakah itu kita melayani Tuhan? Kan dibilang Tuhan di sini. Di mana aku berada, di situ pelayanku ada. Dan ketika kita melayani Tuhan, Bapa itu, Bapa sekelas Bapa ya, yang sebenarnya dia itu Bapa kita itu. Katanya dia menghormati kita. Di sini ada ayatnya ya. Aku baca sekali lagi. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi ketika kita bukan lagi disayangi ya, tapi bahkan dihormati. Tetapi aku lebih senang disayangi. Karena begitulah indahnya. Kalau disayangi itu kayaknya kita dekat banget gitu. Tapi kalau dihormati itu kayak dihormati. Tapi ketika Bapa pun menghormati orang yang baik, yang melakukan kebenaran, itu udah reward sebenarnya. Tetapi lebih dari itu Tuhan kasih, yaitu apa? Kasih sayang sama kita. Dia nggak membiarkan kita jatuh. Dan ingat satu hal, ketika kita mengalami juga yang namanya kegelapan, ya, di dalam Alkitab, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita walaupun berjalan ya, kita hanya lewat aja. Tetapi memang kalau kita nggak bersama Tuhan itu, melewati masa-masa gelap-gelap itu pun ngeri ya. Kalau kita mengandalkan diri kita, kedagingan kita. Makanya jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, dia otoritas dalam kehidupan kita. Kemanapun Tuhan tuntun, semuanya akan baik-baik aja. Dan ini bukan hanya perkataanku aja ya. Ketika aku dibentuk dengan kasih sayang Tuhan ya. Karena dia bilang kan di ayat itu, kepada siapa aku menyayangi dia. Kepada siapa aku berkehendak kepada dia. Aku akan mengajar dia. Ketika misalnya contohnya aku melakukan kesalahan, jauh dari Tuhan, tidak mengingat dia lagi, tidak ada waktu untuk sama dia. Tuhan mengajar, dia sayang sekali sama aku. Aku merasakan itu. Karena ketika aku diajar, kalau orang mungkin mikirnya gini, kau dihukum, kena hukumlah kau Uli. Tetapi bagiku adalah pengajaran Tuhan karena Tuhan itu kasih. Dan aku spesial. Kenapa aku katakan spesial? Mungkin di luar sana juga ada yang survivor cancer seperti aku ya. Atau mungkin lebih parah dari aku tapi mengalami mujizat. Kembali lagi aku katakan setiap orang berbeda-beda. Tetapi pastinya seperti orang yang selamat dari penyakit, selamat dari maut, selamat dari kejahatan dan sebagainya. Ketika itu sudah dikasih, itu tandanya Tuhan sudah kasih kesempatan buat kita. Jangan lagi dibuang-buang kesempatan itu. Jangan lagi disia-siakan. Langsung kita bertobat. Jadi ketika kita udah selamat berkali-kali sama Tuhan, ingat, jangan sampai kita buang-buang lagi waktu sekarang.
kita harus melakukan kehendak Bapa. Kita harus menyenangkan, karena kesempatan itu nggak selalu ada. Ya mungkin sayangnya Tuhan sama kita itu sampai berkali-kali kadang-kadang ada orang aku dengar mungkin. Tapi pada titik ibaratnya sejironya, minus barangkali juga kadang-kadang. Kemudian dia pulang. Tapi bagi orang yang nggak sadar-sadar juga, dia jadinya binasa. Dan sangat kasihan sekali. Tetapi bagi kalian yang mungkin menyadari ketika kalian nonton video ini, aku udah berkali-kali diselamatkan Tuhan. Tetapi kenapa aku selalu melakukan kesalahan? Ingat, langsung pulang. Jadi jangan lagi tunggu-tunggu, jangan biarkan dirimu dikecohkan atau terlena dengan dosa-dosa yang semu, kesenangan yang semu, jangan. Tetapi pulanglah, kembalilah kepada jalan Tuhan. Karena kita nggak tahu hidup kita ini sampai kapan. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah berkali-kali memberikan kita kesempatan untuk kedua kali, bahkan 3-4 kali, manfaatkanlah itu. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa, ataupun ibaratnya yang rugi. Jadi kembali, cepat-cepat kembali, cepat-cepat sadar, cepat-cepat bertobat. Bertobat itu adalah menyesali segala dosa ya. Bukan berarti kita orang suci. Aku nggak suci. Aku banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Kalau aku mau bilang karena Tuhan itu kasih, makanya dia nggak jijik sama aku. Kalau Tuhan itu bangsa yang nggak kasih, mungkin aku udah nggak layak, nggak ada layaknya dan gak berguna. Tetapi karena Tuhan kasihnya menyelamatkan aku ya, membimbing aku sampai hari ini. Kalau mau bicara tentang keselamatan itu, tentang kebaikan Tuhan itu air mata ini pun gak cukup untuk membalas kasih sayang Tuhan. Jadi bagi kita yang sedang sekarang lagi melakukan dosa, cepat-cepatlah sadar. Cepat-cepat kembali ke jalan Tuhan. Sesali, minta maaf sama Tuhan. Ya, datang sama dia, berlutut. Dan kemudian pertobatan itu jangan diulang lagi ya. Pertobatan ini bukan main-main. Jangan tobat, ulang, tobat. Itu bukan bertobat. Itu jadi tuman namanya. Kita lanjutkan lagi. Di ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tapi perhatikan di ayat 30, jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Kalau aku mau katakan di sini, ketika Yesus melihat mereka atau orang-orang Yunani atau orang-orang yang mencari dia, menyediakan hatinya, menyediakan waktunya untuk mencari kebenaran itu, untuk mencari Tuhan. Tuhan Yesus bilang kok di sini, jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jadi ketika kita memang mencari Tuhan, ketika kita memberikan waktu kita sama Tuhan, kemurahannya, keterharuannya, Tuhan bisa terharu loh. Ketika kita benar-benar pegang firman Tuhan, lakukan ya, kita lakukan firman Tuhan itu. Lakukan firman Tuhan itu apa sih? Dari dulu lakukan gitu. Lakukan firman Tuhan itu adalah kebaikan. Ketika orang menjahati kita, kita pun memaafkan mereka. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita balas kebaikan. Memang gak mudah. Aku sendiri gak mudah. Tetapi lebih baik beginilah. Ketika ada orang jahatin kita, kalau kita memang gak bisa, lebih baik kita keluar, kita jauh. Ya, kalaupun nanti suatu saat bertemu lagi ya kita sapa, atau kita pun mungkin lebih baik kita diam, atau kita mendengarkan, atau apalah orang itu. Tetapi satu hal aku mau cerita ya, pada saat aku juga ada teman mungkin yang gimana atau apa, ya aku ibaratnya nggak usah diiniin gitu, nggak usah direcokin lagi atau apa ya, kita kasih jedah lah, kasih pause gitu, kita bilang kasih istirahat dulu. Nanti sewaktu-waktu next time-nya itu ya, kalau nggak aku atau mungkin dia yang menghubungi atau mungkin siapapun kita gitu, pasti nanti ada titik temunya kok. Jadi yang penting jangan sampai kita menyakiti hati orang yang contohnya yang kita sayangi, teman kita, saudara kita atau sebagainya. Tapi kita kalau misalnya kira-kira udah mengarah ke sesuatu hal yang menjadi pertengkaran yang kita tahu hasilnya itu nggak bagus. Jadi lebih baik kita pause dulu lah. Kita bilang pause itu istirahat dulu lah, jedah lah dulu gitu. Jadi kita mungkin flashback lagi apa yang terjadi, kita pikirkan lagi. Kalau aku bilang orang Batak itu kita rimang-rimangi lagi. Apa sih? Kenapa ini? Apa kalau dilanjutkan nanti pertengkaran terus hasilnya jong juga ya, nol. Nggak ada artinya. Jadi udah jeda aja dulu, istirahat. Kita cari dulu ketenangan, kita cari dulu suasana baru dan sebagainya. Nanti udah pada titik-titik nanti kita kenyamanan itu sudah
sudah ada. Dalam arti bukan, oh berarti kamu cari zona aman, bukan itu. Tetapi daripada kita bertengkar, daripada kita pun berselisih paham, toh juga hasilnya nol, minus bahkan, gak ada gunanya, artinya kerugian yang ada, untuk apa kita lakukan. Jadi kalau bagi aku sekarang aku belajar, mau di keluarga kek, mau di teman kek, mau di pekerjaan atau apa, ketika itu pun perselisihan yang nanti kalau kita fight gitu, hasilnya jong atau nol, gak berguna kayaknya. Karena kita pun gini, kalau kita mau paksakan, kita mau nasihati orang yang lagi marah, kita mau nasihati orang lagi kepahitan dan sebagainya, sangat susah. Biarkanlah dulu, jedah dulu, istirahatlah dulu. Tapi ketika kita lihat udah kondisinya kondusif ya, kembali ke tenang, kita juga udah berpikir secara logis, secara spiritual kita sudah dipulihkan, baru kita kembali. Dan itu pun ingat, kita undang selalu Roh Kudus. Kita tanya apa yang mau dibicarakan, penyampaian apa, caranya bagaimana, kata-katanya apa. Jadi supaya jangan juga jong juga, jangan jadi nggak berguna, tetapi kita pilih kata-kata sesuai kehendak Tuhan. Karena ingat, hanya kehendak Tuhan saja yang benar. Ya, jadi apa saja sih yang gimana benarnya itu kebaikan, pengertian. Kadang-kadang ada orang harus ngertiin, tapi bukan ngertiin dia maunya dia terus, bukan seperti itu ya. Makanya aku bilang tuntunan Roh Kudus itu kita nggak usah mikir lagi deh, karena kita nggak bisa mikir. Kalau secara kedagingan kita ini pasti kalau orang jahat ya gua jahatin lo, balas dendam gitu ya. Tapi ketika kita mau dibentuk sama Tuhan, Roh Kudus datang berbicara di hati kita, pikiran kita pun tenang. Ketika kita udah nasihati, tapi hasilnya pasti yang baik. Dan satu hal, kita nggak ada penyesalan. Kita lanjutkan lagi ya. Di ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi kalau ini mungkin dari pemahamanku atau mungkin kalian punya pemahaman yang lain atau sebagainya, nggak tahu. Tetapi di sini penguasa bumi ini, di sini dikatakan ya, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ketika Yesus berbicara, Yesus nanti mati. Ya, ketika dia mati, ini dia kan dibilangnya di bawahnya itu nanti kan ini berbicara tentang bagaimana dia nanti caranya akan mati. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita sudah dibayar lunas, sudah lunas semua. Tapi ingat, berarti kita harus hidup di dalam firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, memuliakan nama-Nya. Memuliakan nama-Nya itu apa? Mencintai kebaikan, kebenaran. Kalau kita mencintai kejahatan, itu sudah pasti ke setan. Intinya gitu aja, jangan jadi bingung, jangan termanipulasi. Nah, ketika Yesus sudah mati di kayu salib, membayar, kita udah lunas. Tapi bukan berarti kita lunas, oh hore, kita udah diselamatkan Tuhan, Yesus sudah mati di kayu salib, ya udah lakukan dosa aja, bukan itu. Tetapi ketika kita dosanya udah dilakukan yang lalu-lalu, dan Tuhan Yesus sudah mati, kita udah dibayar lunas. Jangan bikin dosa lagi, kan dari bilang, pulanglah jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan. Ketika kita sudah diampuni, artinya bukan kita bikin dosa lagi. Jangan bikin dosa. Tetapi kadang-kadang memang kita membuat dosa. Tetapi kalau di luar dari kemampuan kita, seperti maksudnya gini, bukan keinginan kita. Kalau bagi aku bukan sempurna juga sekarang. Tetapi dalam artian begini, setiap hari ketika aku mengalami masalah dan aku selalu bilang, Tuhan, pada saat misalnya aku lakukanlah sesuatu yang kemarahan dan sebagainya, aku bilang, aduh Tuhan, aku tadi marah loh, aku tadi salah loh melakukan ini, gimana ini? Aku serahkan sama Tuhan. Tetapi aku mau dibentuk, bukan jadi tuh, aduh lah, ya udah biarin aja lah, terserah lah gitu, bukan seperti itu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita tahu kita langsung datang sama Tuhan ya. Kembali lagi aku bilang, mungkin ada orang-orang tipikal yang seperti mungkin kayak aku yang nggak bisa ngomong, misalnya, aduh malu dong gini. Nggak ada masalah. Tuhan nggak bilang kamu harus mengakui dosamu di depan pendeta, di depan ini, nggak harus begitu. Kamu datang, masuk kamarmu, kunci pintunya, kamu berlutut sama Tuhan, minta ampun sama dia. Dia pasti mengampuni dosamu. Dan satu hal, kita juga mau ya, kita mau dibentuk. Karena berkali-kali orang tuh sering, ya udah nanti minta maaf lah, tinggal doa aja sama Tuhan, udah, besok lakukan lagi. Bukan itu maksudnya. Itu tuman ya. Itu bukan pertobatan. Jadi tuman itu kalian baca sendiri lagi. Pokoknya tuman itu seperti kayak kita itu udah nyaman dengan dosa itu. Nah, satu lagi, dosa itu disukai oleh iblis, dibenci oleh Tuhan. Kebaikan dan kebenaran itu dibenci oleh iblis. Tetapi
tetapi disukai oleh Tuhan, dicintai, disayangi, bahkan dibilang dihormati. Siapa yang melayani Tuhan itu katanya Bapa menghormati dia. Kalau aku lebih suka aku disayangi, nggak usah dihormati aja, disayangi. Karena kalau disayangi itu udah pasti otomatis dihormati. Ketika kita sayang sama orang, kita pasti menghormati dia. Kita pasti nggak mau menyakiti hati dia. Jadi itu simpelnya. Kemudian di sini dikatakan, ketika Yesus sudah mengalami yang namanya penyalipan, mati di kayu salib ya, seperti si gandum itu sudah jatuh ke tanah, kemudian dia muncul buah-buahnya itu tadi, buah-buah roh, kebaikan itu. Kebaikan yang kita lakukan itu muncul. Dan satu hal, setan itu katanya dilemparkan keluar. Sebenarnya setan udah dilemparkan keluar pada saat Yesus sudah mati di kayu salib itu. Tapi kita yang mata rohaninya ini belum kebuka, kita nggak sadar-sadar. Makanya di sini si iblis itu, ini udah dikasih tahu, dia itu penguasa dunia ini. Tetapi ingat, dia nggak penguasa surga. Tuhan Yesus Bapa kita itu adalah penguasa alam semesta ini, bumi dan surga dan semuanya, jagat raya ini ya, mau dimanapun. Tapi setan dikasih kuasa untuk di bumi ini. Memang dikasih kuasa dia, memang ada kuasanya. Tetapi ingat, di atas dia ada Tuhan. Makanya kalau kita mau bisa mengalahkan si setan, kita harus undang Tuhan. Karena seperti pengertianku ya, mungkin kalian boleh berbeda, kalian silakan di komen aja ya. Pikiran kita ini sudah dikuasai si iblis. Untuk mengalahkannya itu kita hanya undang Tuhan, kita undang Roh Kudus. Itu kita bisa mampu mengalahkan dia. Kalau enggak, kita enggak mampu. Ini enggak mampu. Daging kita ini enggak mampu. Kita butuh Tuhan. Ingat, pikiran kita sudah dikuasai oleh iblis. Bumi ya, kita di bumi. Dunia ini dikuasai dia. Tapi bukan dia otoritasnya. Di atas iblis itu Tuhan, Bapa kita. Makanya undang dia selalu di dalam hidupmu. Kalau engkau selalu hidup melekat sama Tuhan itu, kita bisa kalahkan iblis kok. Iblis itu udah pasti namanya keburukan, kejahatan semualah sama dia. Tetapi kebaikan, kebenaran itu miliknya Tuhan. Dan kehidupan yang kekal pastinya. Jadi kalau kita mau mengalahkan dia, mengalahkan si iblis itu, undang selalu Roh Kudus dalam pikiran kita. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dia 34. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada pada kamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ini Yesus sudah menyatakan, artinya dia mau mati ya, kematiannya, penyalipannya. Penyalipannya itu memang, kalau mau nonton videonya aja atau filmnya aja, aku udah pasti bercucuran air mata ya. Tetapi kembali lagi, waktu dulu, kalau kita hanya bercucuran air mata, tetapi kehidupan kita masih tetap aja melakukan dosa, itu pun gak ada gunanya ya. Jadi di sini aku ingatkan lagi bahwasanya pertobatan itulah yang diinginkan Tuhan, karena dia udah berkorban. Ya, dia udah mau merelakan nyawanya. Jadi ketika Yesus di sini udah jelas dikatakan, aku udah gak lama lagi. Makanya ketika terang itu ada padamu, percayalah, percaya aja sama dia. Karena ketika kita gak hidup di terang itu, dikatakan di sini aku baca lagi ya. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Makanya aku bilang ketika kita lihat orang tidak di dalam terang, tapi ini bukan menghakimi ya. Maksudnya dia hidupnya itu kayak nggak mengandalkan Tuhan. Dia pun nggak tahu dia kemana pergi. Kayaknya apa yang dilakukannya sia-sia. Yang ini berhasil, besok udah nggak lagi. Besok ada aja. Itu pasti seperti itu. Ya itu makanya aku bilang, karena apa? Kita menjauh dari terang itu. Tetapi kalau kita tetap di dalam terang itu, udah dibilang, sekalipun kita berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun kita dalam masalah, ya, kegelapan itu, kekelaman itu apa? Masalah kan? Kalau gelap rasanya hidup ini, kan pasti kita mengalami masalah, ketidakenakan udah pasti ada di situ. Tapi ketika kita pegang firman Tuhan, pegang Tuhan Yesus, pegang di dalam hati kita, di hidup kita, percayalah di ujungnya itu ada terang. Kita tahu kemana kita pergi, dan kita akan dituntun. Tapi ketika kita, walaupun gak ada masalah, ketika semuanya berlimpah-limpah, makanya orang, contohnya beginilah, ada orang yang udah semuanya berkelimpahan, tapi kosong dalamnya. Kosong. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kan kalian sudah banyak nonton lah. Kadang-kadang ada yang, bahkan artis, penyanyi, siapapun, kadang-kadang mereka tiba-tiba bunuh diri. Padahal udah tenar, duitnya banyak ya, di mana-mana dihormati, pokoknya histeris lah orang gitu. Tapi kenapa mereka merasa kosong, kayak nggak berguna?
Makanya isi. Dengan apa? Dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan. Undang terang itu. Karena yang punya terang itu cuma Tuhan. Yang punya kegelapan itu ya iblis. Yang limited itu. Bahkan dia limited dari kita sebenarnya. Iblis itu limited sebenarnya. Dari manusia. Tapi manusia yang melekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan pengertian kita sendiri, jangankan iblis mau kita lawan. Roh-roh yang biasa aja pun mungkin kita udah kacau balau. Makanya rugi kalau kita tidak hidup di dalam terang. Rugi kalau kita meninggalkan Tuhan. Rugi hidupmu sia-sia. Sekalipun kita itu kayak banyaklah bergelimang. Kesannya kayaknya, oh aku diberkati, aku selalu berhasil gini. Beda sekali. Itulah contohnya ketika si pemuda yang orang kaya, memang dia hidupnya baik. Memang dia hidupnya itu nggak melukai orang, dia kerja keras, banyak hartanya ya. Bahkan dia juga katanya menghormati orang tuanya. Tapi ada satu hal kata Tuhan, jual hartamu bagikan sama orang miskin. Artinya dia hanya baiknya itu kepada dirinya, keluarganya, atau mungkin orang yang dia kenal. Tetapi bagi orang-orang miskin yang di luar, yang dia nggak kenal, dia tidak melakukan apa-apa. Makanya tingkatan atau mungkin kalau kita sudah memahami firman Tuhan atau kita dalam artian bukan hanya kayak orang Farisi memahami ya, tetapi ketika kita udah mengaplikasikan, kita udah melakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita udah sadar itu kadang-kadang kita aku belum melakukan ini ternyata. Tuhan, aku masih melakukan sampai di sini. Ternyata masih ini yang aku lakukan. Jadi selalu undang Tuhan itu dalam kehidupan kita. Biarkan dia yang ibaratnya yang menjadi kemudi, yang menjadi pilot, yang menjadi supir atau driver di dalam kehidupan kita. Maka kita semuanya dituntunnya dengan baik. Ritmenya itu udah pasti yang terbaik. Nggak main-main Tuhan itulah pokoknya. Aku sudah merasakan di dalam kehidupanku ya. Jadi aku bicara seperti ini bukan kamu itu retorika Uli, kamu cuma, kalau kalian mau masih berpikir seperti itu ya silahkan, aku nggak mau maksa. Tetapi selama aku hidup sampai hari ini, apalagi aku umurnya udah bertambah lagi 1 tahun ini, kesempatan aku bahkan di luar dari yang aku duga-duga itu udah anugerah banget lah ya. Jadi rugi kalau kita tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan supaya kita nggak rugi. Karena mati atau hidup, kita udah pasti bersama-sama dia kelak nanti di surga, di Taman Firdaus. Pokoknya itu aja hari ini firman Tuhan, karena benar-benar sangat baik. Pasti akan panjang video ini, tapi biarlah ini menjadi perenungan buat kita masing-masing. Kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah dikasih Tuhan. Kematiannya itu adalah kesempatan buat kita, kebaikan buat kita. Bukan buat Tuhan, buat kita. Dia mati buat kita, dia mengorbankan dirinya, memperdamaikan kita. Ya, jadi inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anak-Mu panjatkan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menuntunku. Engkau mengajari aku Bapa. Biarlah kiranya siapapun yang menonton video ini, mereka menjadi hidup di dalam terang, kembali lagi, bertobat lagi, dan memuliakan nama-Mu. Dosa kami yang banyak hapuskan Bapa, supaya jangan terhalang setiap berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Bapa, anakmu mau berdoa untuk orang-orang di luar sana yang menonton video ini yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau sembuhkan mereka Bapa. Yang mengalami berduka, Engkau hiburkan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan Bapa, Engkau berikan pekerjaan. Yang sedang mengalami masalah, Engkau carikan solusi dan jalan keluar. Yang sedang bergumul memaafkan dirinya, orang tuanya, adik kakaknya, keluarganya, temannya, siapapun Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pengertian, supaya mereka tetap bertahan untuk di jalan terang-Mu, berjalan bersama-Mu, memaafkan mereka, dan tidak ada lagi kepahitan, dendam, amarah bagi mereka. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan kami hari ini sampai selama-lamanya. Engkaulah Bapa kami hari ini sampai selama-lamanya. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe. Kalau kalian punya komen, setelah kalian membaca firman Tuhan, kalian mempunyai rema, atau kalian dibukakan Tuhan, apapun itu silahkan di komen. Aku bisa belajar dari kalian juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.